Buat pagi ini tanggal 16 September 2021. Nah, kebetulan kemarin seperti Beli ceritakan beberapa hari terakhir hujan luar biasa, Sobat. Hujan angin. Sehingga pagi ini Beli putuskan untuk panen saja meskipun mungkin ini lebih awal. Karena tapi meskipun begitu, umbinya pun tetap gede-gede, sahabat. Jumbo-jumbo. Dan sebenarnya ini masih bisa terus membesar. Tapi karena musim hujan kayaknya agak ekstrim pada bulan ini, maka Beli akan panen saja seperti itu, sahabat. Nah, yang ini juga gede-gede. Wah. Ya. Jadi perhatikan, sahabat. Bawangnya jumbo-jumbo. Jauh melebihi ukuran bawang merah yang sering kita temui di pasaran seperti itu. Nah, mengapa bisa begitu, Beli? Mengapa bisa sehat, besar, jumbo seperti itu? Sebentar lagi Beli akan jawab. Sebenarnya ini berkaitan dengan media tanam kita. Ini bahkan bentuknya mirip bawang bombay, sahabat ya. Gede-gede. Nanti kita bandingkan dengan bawang yang biasanya kita beli di pasar ya. Nah, kita ada contohnya. Tapi Beli mau panen dulu, sahabat. Sebentar lagi kita akan bahas mengenai apa sih yang membuat tanaman kita, sahabat, bukan hanya bawang merah, sahabat ya, tapi juga jenis tanaman lain yang menghasilkan umbi agar umbinya bisa besar seperti itu, sahabat. Apa rasanya akan kita kupas di video ini. Gede banget, sahabat. Hampir semua ukurannya jumbo-jumbo seperti ini. Yang ini bahkan Beli tumpang sarikan dengan bayam. Ini bayamnya pun gendut, batangnya gede banget. Dan bawang merah yang ada di bawahnya juga ukurannya juga jumbo seperti itu, sahabat. Gak percaya, kita ambil ya. Gendut-gendut. Tuh. Nah, ini adalah ukuran bawang merah rata-rata yang bila kita beli di pasar, sahabat ya. Ukurannya rata-rata seperti itu. Dan ini adalah ukuran bawang merah yang kita panen di Kebun Bali Organik TV. Jadi sahabat bisa bandingkan betapa gendut-gendutnya bawang merah yang kita dapatkan di Kebun Bali Organik TV, sahabat. Gendut-gendut, besar-besar, jumbo-jumbo. Seperti ini, sahabat. Nah, sebenarnya bila sahabat mengikuti channel ini sejak awal, sejak beberapa tahun belakangan, memang di channel ini sering mengulas mengenai bagaimana cara menghasilkan buah yang jumbo, umbi-umbian yang jumbo. Intinya kita di channel Bali Organik TV sering menyebarkan virus raksasa atau menghasilkan tanaman buah umbi daun yang lebih jumbo daripada ukuran normalnya. Dan kabar baiknya, sahabat, di grup Facebook Bali Organik TV Official, nah di sana sudah banyak sahabat yang mencoba juga metode ini dan menghasilkan buah-buah yang gede-gede, yang raksasa. Seperti salah satu contohnya ini ada Mbak Widianti Pangastuti. Nah, beliau mengatakan salam sehat, semangat untuk menanam Sobat BOTV, masih mentimun organik yang ditanam dengan media organik plus BK. Yang ini baru dipetik dan hasilnya luar biasa. Buat kami, nah BK itu biang kompos artinya, sahabat ya. Jadi banyak sahabat yang belum mengerti biang kompos, tonton lagi video-video dari Bali Organik TV. Nah, ini diperlihatkan bahwa mentimunnya gede-gede, lebih panjang dibandingkan lengan anak saya, lebih besar daripada lengan anak saya. Nah, beliau sangat bahagia melihat hasil mentimunnya bisa tumbuh jumbo seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kecombrang. Nah, kemarin juga ada yang bertanya mengenai kecombrang ini di grup Facebook Bali Organik TV. Ini juga tumbuh raksasa meskipun awalnya bibit yang kita gunakan itu sangat kurus, sahabat. Beli sudah pernah perlihatkan ketika Beli menanam bibit ini di video-video terdahulu. Jadi bibitnya Beli dapatkan dari sahabat, kemudian ukurannya tidak segede ini, sahabat, tidak sejumbo ini. Ini adalah kecombrang merah, sahabat ya. Kecombrang yang cukup langka di sini, sahabat. Dan ini tingginya ini sudah melebihi tinggi badan Beli, sahabat. Jadi benar-benar tumbuh dengan meraksasa seperti itu, sahabat. Seperti ciri khas dari Bali Organik TV. Nah, lantas bagaimana caranya Beli saya menghasilkan tanaman yang berbuah besar ataupun berumbi besar, berdaun lebar, memiliki ukuran yang melebihi ukuran rata-rata pada umumnya? Apakah itu memungkinkan di kondisi kebun saya? Nah, itu Beli akan menjawab, sahabat ya, bahwa itu tentu saja sangat memungkinkan di kondisi tanah seperti apapun. Asalkan sahabat ingat prinsip hal ini, dan prinsip ini sudah sering sekali Beli tekankan di
video-video Bali Organik TV. Hanya ada 3 syarat sahabat, dan ini pasti bisa sahabat lakukan. Yang pertama, buatlah media atau tanah kita itu menjadi berkarakter poros atau gembur. Yang kedua, penuhi dengan bahan-bahan organik, bisa berupa bahan organik berupa kompos yang matang maupun yang setengah matang. Nah, beliau mengizinkan di sini menggunakan kompos setengah matang, dan caranya seperti apa sudah banyak di koleksi video Bali Organik TV. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah memiliki drainase yang baik. Jadi memiliki alur penyerapan dan pengeluaran air yang baik. Ini yang disebut sebagai drainase yang baik, terutama bagi sahabat-sahabat yang berkebun di wadah-wadah terbatas seperti di raised bed maupun di polybag. Sebelum lanjut, ini ada request dari sahabat kita di Bali Organik TV. Sebesar apa beli ayam kampung Joper yang sudah kita pelihara selama kurang lebih hampir 3 bulan. Nah sahabat, ini dia. Udah gede-gede banget sahabat. Sudah besar-besar. Sudah kita konsumsi hampir separuhnya. Sudah jadi pasokan protein untuk keluarga kami. Ini adalah ayam Joper yang gede-gede, dan makanannya sahabat sudah sering beli share. Ini hanyalah dedak yang kita rebus. Bahkan ini belum sempat beli fermentasi. Hanya dedak, kemudian juga ada sayuran. Dan mereka pun makannya lahap sekali. Saya bisa lihat sekarang. Tadi luar biasa. Walaupun hanya mengandalkan sayuran dan dedak, akan tetapi pertumbuhannya cukup lumayan sahabat. Nah, ini adalah salah satu contoh sahabat dari ayam. Ini bobotnya mungkin sudah 1,5 kilo. Nah, beli hampir lupa bahwa selama ini beli juga menggunakan biang kompos dalam campuran makanannya sahabat. Nah, ini adalah video yang beli rekam beberapa minggu yang lalu. Jadi seperti ini. Sejak seminggu ini kita eksperimen gunakan biang kompos di makanannya juga sahabat. Tapi jangan ditiru ya, karena sejatinya biang kompos ini adalah untuk di tanah. Tapi beli mencoba untuk mengaplikasikannya pada ternak beli. Jadi ini belum beli rekomendasikan, akan tapi beli mencobanya, dan ada hasil yang positif yang beli lihat dari percobaan ini sahabat. Nah sebentar lagi akan beli perlihatkan. Nah ini ayam yang kemarin kecil-kecil itu sahabat sudah sebesar ini sahabat. Waduh, ayam yang suka makan sayuran ternyata juga bisa berbobot berat dan sehat seperti itu sahabat. Nah, beli akan kasih makan ayam yang di sana sambil kita panen telur sahabat ya. Yuk. Nah, ayamnya murni vegetarian. Ayam yang suka makan sayur dan dedak saja sahabat ya. Jadi benar-benar organik sahabat. Dan bobotnya dan jumlah telurnya pun seminggu terakhir ini mengalami peningkatan sahabat. Beli nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan biang kompos. Yang jelas apa yang beli berikan adalah hasil dari percobaan yang beli lakukan di kebun. Makannya lahap sekali sahabat. Ayam maupun bebek semuanya makan dengan sangat lahap seperti itu. Sebaiknya kita jangan ganggu ya. Nah sekarang kita akan panen telur sahabat. Nah sahabat, mereka biasanya bertelur itu ngumpul sahabat ya. Jadi satu bertelur, yang lain ngikut. Nah telurnya pun nyampur sahabat. Karena di sini juga yang kita pelihara itu campur-campur. Ada ayam merah. Kalau yang ini telur ayam kampung sahabat. Ayam kampung, bebek. Ini ayam merah. Nah biasanya kita dapat satu hari itu sekitar 15-16 telur. Ini jauh meningkat dibandingkan sekitar periode sebelum beli menggunakan biang kompos. Tapi beli nggak tahu ya, beli nggak menjamin apakah itu karena biang kompos ataukah karena memang siklusnya sedang naik aja gitu. Jadi karena ini perlu kita teliti lagi lebih lanjut seperti itu sahabat. Nah kita lihat lagi di sana sahabat. Di sana juga ada satu. Nah itu sahabat bisa lihat telurnya. Nah yang di pojokan itu juga. Kemudian juga di sana sahabat, di pojokan sana biasanya mereka setiap pojok itu bertelur. Iya. Nah di sini sahabat, nah ini mungkin mau mengeram. Padahal kita sudah sediakan di sana ada tempat mengeram juga, tapi kadang-kadang ayam juga masih suka bertelur di sini sahabat. Nah yang di sana juga masih ada ayamnya sahabat. Jadi ayam itu bertelur semaunya sendiri sahabat ya, nggak bisa kita perintahkan untuk bertelur di tempat atau di sarang seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang tadi berapa ya? Nah sahabat, inilah hasil panen kita dari ternak skala kecil.
di Kebun Bali Organik TV. Jadi inilah panen telur selama kurang lebih sekitar 1 minggu. Dan beli sudah konsumsi setiap pagi, kemudian juga beli kasih ke orang tua, juga ke tetangga, sahabat. Sehingga apa yang kita hasilkan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, yang pertama tadi, gembur atau poros, sahabat ya. Mau di dalam negeri maupun di luar negeri sana, para pekebun selalu mengidamkan media yang poros. Kalau di luaran sana, di negara lain maksud beli, itu paling ngetop menggunakan yang namanya perlite. Nah, perlite ini adalah sejenis batuan alam. Ya, warnanya putih namun ringan, sahabat, dan biasanya ini digunakan untuk menambahkan karakter gembur, berpori, berongga di media tanam. Nah, kalau di kita, sahabat, kita sudah punya yang namanya kulit padi atau sekam. Biasanya kita bakar atau kita bakar setengah matang, nggak masalah. Kita gunakan selain memberikan rongga dan kegemburan, ternyata arang sekam ini, sahabat, atau sekam bakar ini juga bisa memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk menjaga kegemburannya atau porositasnya. Kemudian yang kedua, bahan organik. Nah, ini penting sekali bagi sahabat yang menginginkan kebun organiknya bisa berjalan dengan stabil dalam jangka waktu yang lama. Paling pertama beli, katakan pada sahabat, beli saya mulai dari mana? Udah sering beli katakan mulai dari membuat kompos, sahabat. Itu sebabnya di kebun beli itu banyak sekali ada pojok kompos. Baik itu yang dibikin khusus seperti ini maupun yang tidak. Jadi kita harus selalu mengkompos setiap hari. Karena kompos adalah bahan organik yang paling bisa diterima oleh akar tanaman kita. Baik itu sejak persemaian, masa vegetatif, maupun masa generatif. Dan bagi sahabat yang masih bingung kompos dengan pupuk kohe, silahkan tonton lagi video-video beli sebelumnya. Beli sudah jelaskan di sana apa bedanya kompos dengan pupuk kotoran hewan. Dan yang ketiga yang kelihatannya sangat sepele tapi ini bisa fatal akibatnya. Kemarin di grup Facebook Bali Organik TV Official, bagi sahabat yang penonton setia Bali Organik TV channel YouTube, beli sarankan untuk masuk ke grup Facebook Bali Organik TV Official. Di sana banyak sekali pekebun organik dan banyak kasus yang bisa sahabat pelajari, baik itu yang sukses maupun yang mengalami kegagalan. Kemarin ada bapak yang namanya, kalau nggak salah, Bapak Anang Fathudin kalau beli nggak salah, itu curhat mengenai bawang merahnya. Medianya sudah subur, medianya sudah gembur, mataharinya sudah dapat, tapi mengapa bawang merahnya ini terlihat layu seperti itu, layu dan menguning. Nah, beli gali-gali, jadi beli menggali seperti apa sih sebenarnya wadah yang digunakan oleh Bapak Anang ini untuk sebagai tempat media tanam dari si bawang merah ini. Dan terakhir ketika beli terus menuntut sahabat Pak Anang ini untuk memperlihatkan seperti ada wadahnya, sampai beli menyuruh memfoto di bagian bawah dari wadahnya, dan ternyata benar, medianya sudah bagus, benihnya sudah bagus, tapi drainasenya sangat buruk. Dan ini menyebabkan bawang merahnya jadi pertumbuhannya tidak maksimal dan tidak bisa menjadi tumbuh jumbo seperti apa yang beli perlihatkan tadi. Jadi ingat sahabat, drainase itu wajib sahabat perhatikan sebagai salah satu elemen penting bertanam secara organik. Kemudian muncul pertanyaan lagi, beli bagaimana bila tanah saya, media saya itu tidak subur atau bekas dari lahan yang menggunakan kimia sintetis. Sahabat sudah pegang sekarang yang namanya biang kompos. Beli yakin bahwa mayoritas penonton Bali Organik TV sudah pegang yang namanya biang kompos. Sahabat bisa gunakan itu. Bila pun sahabat menginginkan pertumbuhan umbi yang besar, buah yang besar, sahabat selalu bisa mengandalkan yang namanya biang kompos. Dan sahabat sudah memilikinya pastinya saat ini, dan perbanyak sahabat, perbanyak, kemudian gunakan sebanyak-banyaknya di kebun organik sahabat. Nah, kemarin sahabat ada yang bertanya, beli mengapa kompos saya itu ada semutnya. Nah, ini juga beli komposnya ada semutnya. Nah, sabar sahabat ya, sabar. Namanya juga kita sedang memproses dekomposisi, pasti akan muncul yang namanya organisme pengurai seperti ini sahabat. Nah, ini juga semutnya banyak sahabat ya. Biasa ketika proses dekomposisi kita tidak hanya mengundang mikroorganisme pengurai, tapi juga organisme pengurai. Jadi sangat wajar bila kompos kita yang masih proses seperti ini akan kedatangan semut. Dan pada akhirnya ketika kompos ini matang seiring dengan kenaikan suhu, dan kemudian nantinya semut tidak akan merasa nyaman lagi di sini, kemudian akan hilang dengan sendirinya. Dan hal ini sudah pernah dikatakan oleh Ibu Afifah Zakiyah Darojah. Jadi ibu ini dulunya komplain juga mengapa kompos saya ada semutnya, dan beli suruh bersabar.
Dan akhirnya beliau memposting, alhamdulillah kompos saya sudah nggak dihinggapi semut, Bli. Benar kata Bli. Terima kasih Bli, memang harus benar-benar sabar menanti, dan di sini kita diajarkan arti sebuah kesabaran. Bunga-bunga saya pun berseri dengan aneka ragam POC yang diminum mereka. Wah, bagus sekali sahabat. Jadi seperti itulah sahabat ya. Oke sahabat, bila ada pertanyaan lagi silahkan sahabat tanyakan di grup Facebook Bali Organik TV Official. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Bli berikutnya.